Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'. Hadirin dan hadirat pendengar yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan rahmat dan maghfirahnya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendatangkan manfaat, keberkahan, dan maslahah bagi kehidupan kita bersama, baik kehidupan dunia ataupun di akhirat nanti. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ngani Abbasi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afatud dini balalasatun faqihun fajir wa imamun jafir wa mustahidun jahilun. Rawahu Dailami dan dari Ibnu Abbas. Saudara-saudara pendengar yang saya muliakan, agama yang kita ketahui adalah sebuah aturan yang gunanya untuk mengatur kehidupan. Tujuannya agar kehidupan yang dijalani oleh manusia bisa teratur. Sehingga dalam pemahaman sederhana tentang agama adalah keindahan. Namun juga ada kalanya agama akan menjadi sebaliknya. Manakala ada hal-hal yang menyebabkannya. Kalau itu nanti seperti yang terjadi, maka sesuatu yang perlu kita pahami adalah mengapa bisa terjadi. Oleh sebab itu, sebagaimana hadis yang saya sampaikan tadi, Nabi menyampaikan informasi pada kita tentang hal-hal yang menyebabkan orang-orang yang beragama menjadi sebab bencananya agama itu sendiri. Di dalam hadis tersebut dikatakan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah bersabda, bencana agama itu ada 3, yaitu 1, faqih atau orang yang ahli hukum atau ahli fikih yang mempunyai sifat yang menyimpang. Yang kedua, para mujahid yang bodoh. Dan yang ketiga adalah pemimpin atau orang yang menyimpan kebenaran. Inilah penyebab yang mestinya agama akan dapat mendatangkan masalah kehidupan manusia, namun justru malah sebaliknya, agama menjadi problem bagi kehidupan. Diawali oleh seorang ahli hukum, di mana orang ahli hukum, ahli fikih, yang dia berkecimpung dalam urusan-urusan bagaimana untuk menetapkan hukum dalam kehidupan ini bersifat curang. Ketika orang yang seperti ini hidup dalam kehidupan sosial masyarakat dan berbicara atas nama agama, maka yang terjadi adalah agama ini akan menjadi kacau.
Ada satu hadis yang berikan satu keterangan oleh Nabi. Nanti di hari akhir aku akan menuju ke telagaku. Dan aku akan menunggu bagi umat-umatku yang ingin minum air telagaku. Lalu datanglah sekelompok orang yang datang ke telagaku, tapi ditolak. Kemudian aku berseru, itu umatku, itu umatku, itu umatku. Itu sahabatku, itu sahabatku. Mengapa engkau tolak untuk datang ke telagaku? Lalu ada jawaban, Muhammad, apakah kamu tahu apa yang ia lakukan sepeninggalmu? Inilah. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Kembali pada persoalan awal bahwa orang-orang yang tahu tentang hukum, tentang agama, tentang aturan, tapi dia tidak berkata apa yang sebenarnya tentang ajaran itu. Sehingga apa yang disampaikan pada umatnya, pada audiennya, pada mustamiknya, berbeda apa yang dia baca dan yang dia tahu. Sehingga para audien mustamiknya akan melakukan apa yang dihasilkan dari kecurangan seorang faqih tersebut. Inilah yang kemudian dia akan mengalami kegagalan yang sangat luar biasa. Maka Nabi pernah bersabda juga, akan masuk neraka bagi orang yang menyembunyikan kebenaran. Saudara sekalian, kemudian yang kedua adalah seorang pemimpin yang menyimpang. Di mana letaknya? Kalau kita lihat pada dalam Al-Quran, di sana dikatakan tidak sepatutnya orang-orang laki-laki yang beriman dan juga seorang perempuan yang beriman, di mana Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, lalu dia mencari ketetapan yang lain. Kalau ini kita lihat, mestinya manusia apapun level strata sosialnya tidak diperbolehkan membuat aturan-aturan baru yang meninggalkan aturan pokok yang ada dalam Quran dan Sunnah. Namun yang terjadi sekarang ini adalah mungkin karena merasa pintar dan merasa bisa, sehingga dia membuat aturan di mana produk aturan yang dia buat itu untuk mengatur manusia, termasuk mengatur dirinya sendiri dengan kekuatan logika mereka masing-masing. Maka yang terjadi seperti apa? Di sana sini sering terjadi bongkar pasang hukum, yang bisa juga terjadi aturan yang baru berjalan sekian bulan, sekian tahun, sudah ada yang nggak relevan lagi, bongkar lagi. Lalu apa yang terjadi di masyarakat? Keguncangan dan kekacauan. Lalu bagaimana semestinya? Mestinya orang-orang lebih-lebih yang memegang jabatan, yang punya hak untuk memutuskan satu keputusan, sebetulnya dia cukup untuk melakukan, menjalankan aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupannya. Maka itulah nanti agama akan betul-betul berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan bagi seluruh umat manusia. Kemudian yang ketiga adalah mujahid, mustahid yang bodoh. Kalau kita lihat beberapa syarat seorang mustahid adalah satu, harus betul-betul paham akan Al-Quran dalam segala aspeknya. Tahu dan paham tentang asbabun nuzul dari masing-masing ayat. Didukung juga paham betul tentang sunnah-sunnah Rasul
yang di dalamnya juga paham tentang asbabul wurudnya, yang ditopang dengan ilmu-ilmu alat, seperti menguasai bahasa Arab, dengan komponennya nahwu sorof, balaghah, ilmu mantik, dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak sedikit memiliki sarana ini, sudah mengatakan pendapatnya yang ditekankan harus dikerjakan. Itulah yang kemudian nanti disinggung dalam satu hadis. Di sana Nabi mengatakan akan datang kepada umatku satu zaman, di mana pada zaman itu Islam tinggal namanya, Quran tinggal tulisannya, masjid yang dibangun dengan indah, megah, tapi kosong dari hidayah. Dan pada hari itu ulama-ulama yang ada justru diduduki oleh seburuk-buruk manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, dalam konteks agama, Masya Allah, kekacauan, kehancuran, penyimpangan, yang padanya kesesatanlah yang akan berjalan dalam kehidupan manusia setiap harinya. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi bencana yang sebesar itu, maka marilah kita secara pribadi berupaya untuk mau memahami agama secara kafah. Yang kedua, apapun risikonya, kebenaran harus kita sampaikan ke dalam masyarakat, dalam segala strata sosialnya. Dan yang ketiganya adalah, kalau memang kita tidak mampu untuk melakukan hal yang semacam itu, maka janganlah untuk mencoba-coba membuat statement, di mana statement yang kita sampaikan kepada masyarakat itu justru hasil dari kebodohan kita masing-masing. Pendengar, hadirin sekalian, demikianlah mudah-mudahan dapat kita terima dan juga kita jadikan sebagai referensi untuk melengkapi apa yang masih kurang dalam kehidupan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fissilmi kafah wa la tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Para pendengar, saudara-saudara yang saya hormati, untuk dan agar memperoleh manfaat dan memberikan inspirasi dalam kehidupan kita masing-masing, maka pertemuan pada hari ini saya mengajukan sebuah judul, meluruskan kesalahan di dalam menakar kehidupan. Berangkat dari sebuah ayat yang saya bacakan tadi, ada dalam surat yang kedua, ayat yang ke-208, Allah memberikan petunjuk pada kita yang bersifat perintah, yang harus kita sikapi dengan kesungguhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fissilmi kafah wa la tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan bagimu adalah musuh yang nyata. Untuk mengeliminir dan meminimalisir akan peluang setan menggoda kita, biasanya kita terjebak pada rutinitas tentang ukur-mengukur dalam kehidupan kita masing-masing. Salah satu di antaranya, orang mengukur orang kaya, orang disebut kaya, manakala orang itu memiliki fasilitas hidup yang memadai, rumah bagus, mobil bagus, penghasilan besar,
Kesemuanya itu yang selama ini jadikan ukuran oleh manusia pada umumnya. Namun apakah seperti itu? Marilah kita simak sabda Nabi tentang hal yang seperti itu. Ayat Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yakhutu anni hadhil kalimati fayamalu bihinna aw ya'lamu man ya'malu bihinna." Faqala Abu Hurairah, "Ana ya Rasulullah, wa khot biyadi khamsan." Faqala, "Ittaqi muharrima a'budan nas wa radatu bima qasamallahu laka takun agnan nasa wa asyin ila jarika takun mu'minan wa akhabul nasi ma yuhibbul nafsika takun musliman wala tukathir dohika fa in kasurat wa an kasrata dohika tumitu qalba." Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang mau dan sanggup memikul kalimat-kalimat ini dan mengamalkannya atau mengajarkannya. Pada saat yang seperti itu, Abu Hurairah langsung menjawab, "Saya ya Rasulullah." Saat itu kemudian Rasulullah memegang tangan Abu Hurairah sambil menghitung 5 hitungan. 1. Jagalah atau jauhilah dirimu dari yang haram. Kamu akan termasuk orang yang patuh. Yang kedua, hendaklah kamu harus ridho menerima karunia Allah, apapun bentuk karunianya. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya di antara manusia. Yang ketiga, hendaklah kamu menjadi orang yang dapat mengasihi sesamamu sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Sungguh kamu akan menjadi seorang muslim yang sempurna. Dan hendaklah kamu berbuat baik dengan tetangga. Niscaya kamu akan menjadi orang mukmin yang baik. Dan yang kelima adalah, hendaklah kamu mengurangi sendal gurau, tanda tawa. Karena banyaknya tertawa yang kamu lakukan sama halnya mematikan hati kamu. Saudara-saudara dan para pendengar sekalian, ternyata sungguh berbeda dari apa yang kita sangkakan. Yang namanya muslim yang baik sering dikatakan begini dan begitu. Dikatakan orang beriman yang baik akan diukur dengan seperti ini, seperti itu. Dan juga dikatakan orang yang patuh karena dia begini dan begitu, dan lain sebagainya. Ternyata Nabi melalui sabdanya tersebut berbeda dengan apa yang selama ini kita sangkakan. Oleh sebab itu, marilah kita penuhi hak ini. Syukur-syukur bagi nanti kita dapat mensosialisasikan kepada yang lain, yaitu 5 prinsip kehidupan ala Nabi Muhammad SAW. 1, kalau kita ingin menjadi orang yang dikatakan taat pada Allah, syaratnya adalah menjauhi semua yang haram. Yang kedua, kalau kita ingin menjadi orang yang paling kaya dalam kehidupan ini, maka ridholah apa yang Allah karuniakan pada kita. Dan kalau ingin menjadi orang yang mukmin yang terbaik, maka hargailah dan bangunlah hubungan yang baik dengan tetangga. Dan manakala kita ingin menjadi muslim yang sempurna, maka kasihanilah orang lain sebagaimana mengasihi diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah, manakala kita ingin mempunyai hati yang mati, maka jangan banyak tertawa dalam kehidupan ini. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini akan bisa memberikan masukan pada kalian semua
dan bermanfaat untuk kehidupan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.